Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kuliah perdana ya, pengantar grup ya. Ini merupakan mata kuliah wajib. Kalau di pendidikan yang wajib pengantar grup, yang ring sunnah ya. Anda boleh ngambil, boleh tidak kalau yang untuk ring. Tapi kalau yang di teman Anda yang non pendidikan wajib dua-duanya. Oke, siapa yang sudah pernah belajar tentang grup? Bukan grup band loh ya, atau grup WA, ya, tentang grup. Ada yang pernah membaca? Pernah? Pernah. Di mana? Di buku ya. Kalau membaca di buku, kalau melihat di TV ya, atau di YouTube. Oke. Kalau sampai level SMA, mungkin kalau Anda belajar aljabar belum sampai pada belajar tentang grup ya, atau struktur aljabar. Tapi kalau Anda kuliah sekolahnya di Rumania, ya, nah itu kelas 12 sudah ada pelajaran tentang grup ya di Rumania. Anda nanti kalau coba melihat soal-soal kompetisi matematik dari negara Rumania, nah itu ada ya tentang grup. Oke, berarti belum kebayang sama sekali tentang grup. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah belajar teori bilangan ya? Sudah. Nah ini karena teori bilangan sebagai prasyarat atau latar belakang. Nah, oke. Tadi kok ada yang sudah pernah membaca tentang grup? Jadi ada yang sekilas pernah. Siapa tadi? Oke. Belum pernah ya. Nah, kalau di sekolah menengah, itu kalau Anda belajar aljabar, itu ya tentang bilangan, persamaan, polinom gitu ya. Nah, fungsi gitu ya. Itu adalah bagian dari aljabar, tapi masih konkret ya. Nah, konkret. Nah, gelanggang atau grup ya, kalau gelanggang nanti Anda nggak ngambil grup, itu merupakan bagian dari aljabar yang dipelajari, tapi lebih bersifat abstrak ya. Nah, ada yang menyebut mata kuliah ini di tempat lain sebagai mata kuliah aljabar abstrak ya, karena barangnya nggak ketok. Nah, ada juga begini. Karena yang kita pelajari itu bukan objeknya, tetapi strukturnya, ya. Oleh karena itu, ada yang menyebut mata kuliah ini disebut juga mata kuliah struktur aljabar, ya. Jadi kalau Anda melihat kurikulum lama kita di prodi matematik atau pendidikan matematik di UM, itu nama mata kuliah adalah struktur aljabar SA dulu ya, SA1, SA2 gitu ya. Nah, yang struktur aljabar 1 ini yang ekuivalen dengan mata kuliah sekarang pengantar grup. Struktur aljabar 2 mata kuliah tentang ring ya. Nah, ini merupakan mata kuliah katanya ya, kata mahasiswa. Kalau kata Pak Iri enggak sih? Katanya termasuk mata kuliah yang sulit. Ya. Struktur aljabar itu sulit. Nah, saya pernah penasaran apakah hanya di UM yang mengatakan mata kuliah ini sulit ya. Nah, kebetulan pada saat Pak Heri S3 di Bandung juga berkesempatan ngajar di sana ya. Sambil sekolah sambil ngajar. Terus saya coba melihat dan diskusi dengan teman-teman di Bandung, ternyata di ITB juga merupakan mata kuliah yang sulit. Nah, ini saya bukan menakut-nakuti ya. Saya penasaran lagi, apakah hanya di Indonesia itu termasuk yang sulit? Ketika ada tamu dari Jerman, Düsseldorf University, waktu itu ada kuliah tamu di UGM, saya kebetulan sempat ikut, sempat ngobrol, katanya di Jerman, nah ini juga merupakan mata kuliah yang sulit, ya. Dan tidak banyak yang mengambil spesialisasi aljabar, gitu ya. Nah ternyata itu memang umum rupanya ya. Nah, jadi kalau Anda nanti sulit belajar mata kuliah ini, ya jangan pesimis. Itu sudah berlaku secara umum. Tapi ada beberapa orang yang memang suka ya.
karena karakteristiknya sesuai, betul. Contohnya Pak Heri. Ya. Pak Heri itu termasuk yang penasaran, curious ya terhadap aljabar ya. Kenapa kok orang takut dengan aljabar? Sampai pada saat S2 di ITB itu, satu angkatan itu ada 20 mahasiswa, itu yang mengambil aljabar hanya Pak Heri sendiri, satu orang. Ya. Yang lainnya nggak ada yang ngambil aljabar. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa memang tidak banyak yang berminat, nggak tahu tidak berminatnya memang takut, atau nggak tahu apa yang mau dipelajari di dalam aljabar, gitu ya. Nah, itu. Dan di UM sendiri, menurut pengamatan Pak Heri, terutama teman-teman Anda yang di non-pendidikan, itu kan mengambil konsentrasi ya. Belakang Anda juga di pendidikan ada konsentrasi, tapi nggak ada konsentrasi aljabar ya, Anda ya. Nah, kalau di non-pendidikan kan ada konsentrasi aljabar, analisis, statistik, komputasi, ya, terapan gitu ya. Nah, itu ternyata aljabar termasuk yang minimalis kedua setelah analisis gitu ya. Tapi tidak separah analisis gitu ya. Analisis bahkan pernah ada yang tidak mengambil, ada yang tidak mengambil konsentrasi aljabar analisis. Tapi di aljabar masih ada, tapi sering-sering kurang dari 10. Padahal mahasiswa kita biasanya kan sekitar 4-5 kelas ya, tiap angkatan itu, baik pendidikan maupun non-pendidikannya, itu yang mengambil aljabar biasanya nggak sampai 10 orang gitu ya. Ya, pernah sekali rekor itu 12 orang gitu ya. Nah itu sekali. Nah itu menunjukkan bahwa ini juga tidak terlalu populer di kalangan mahasiswa gitu ya. Nah tetapi karena ini merupakan hal yang wajib dipelajari, terpaksa ya Anda harus ngambil ya. Nah terpaksa ya. Nah karena konon katanya kalau yang namanya prodi matematik atau pendidikan matematik itu mata kuliah aljabar, analisis itu wajib ya. Karena itu katanya core-nya matematik ya. Nah, berpikir matematik yang regres ya. Regres tahu Anda ya. Yang super disiplin ya. Nah, pure ya, itu ada di dalam aljabar dan analisis ya. Itu Anda dididik nanti berdisiplin. Nah, mungkin salah satu yang Anda harus nanti pegang, mungkin biar tidak salah orientasi atau disoriented ya, bahwa di mata kuliah ini, yang dulu disebut struktur aljabar, kenapa disebut struktur? Karena dipelajari adalah strukturnya ya. Mahasiswa sering salah melihat adalah elemennya, komponennya ya. Nah, yang di sini yang kita lihat adalah strukturnya. Jadi kalau kita berbicara dengan struktur, ya nanti yang dibahas lebih jauh adalah sifat-sifat gitu ya. Nah, elemen atau benda atau barang itu hanya sebagai suatu model ya, suatu model. Contoh ilustrasi. Anda kenal sistem bilangan real, kenal sistem bilangan rasional, sistem bilangan bulat, ya, sistem bilangan asli, bilangan cacah. Anda juga pernah kenal sistem polinom, ya toh? Nah, banyak lagi yang sudah Anda kenali. Nah, itu semuanya dianggap objek di sini ya. Nah, tapi yang kita tinjau nanti adalah sifatnya dari sistem tadi. Ada kemungkinan objeknya berbeda, tapi mempunyai sifat yang sama. Yaitu nanti kalau di dalam teori gelanggang, teori grup, itu yang sering disebut dengan isomorfik, nanti ya kita akan bicarakan. Jadi barangnya beda tapi mempunyai perilaku yang sama. Itu kalau dalam struktur aljabar dianggap satu gitu ya. Nah, barangnya beda tapi strukturnya sama karena kita berbicara struktur. Nah, tetapi agar tidak terlalu abstrak, biasanya kalau mau masuk ke dalam itu ada ilustrasi dulu gitu ya. Nah, nanti sehingga ada model. Nah, berikutnya mungkin Anda sudah melihat RPS-nya ya? Ya. Ngeri nggak melihat RPS-nya? Bukunya sudah di-download juga? Sudah. Soalnya sampai semalam itu saya lihat belum ada yang masuk di grup itu menunjukkan belum buka si Pejar. Betul? Akhirnya saya WA salah satu dari teman Anda ini agar buka si Pejar sehingga di sana bisa masuk di grup ya. Nah, sehingga saya bisa menginformasikan kuliah perdananya dan seterusnya ya. Nah, itu standar ya. Nanti kalau sebelum Anda masuk di awal semester si Pejar itu wajib ditengok dulu ya. Karena persiapan kuliah kita di sana. Di UM kan menganut sistem kuliah hibrid ya. Walaupun kita tatap muka,
Nah, si pejar pendamping. Jadi nanti si pejar itu akan memperlancar kuliah kita. Di sana bisa kuis, bisa tes, bisa tugas itu lewat si pejar. Juga informasi-informasi apa yang harus Anda kerjakan. Jadi sehingga Anda bisa belajar tidak hanya di kelas saja. Ya. Nah, ingat, satu SKS itu setara dengan berapa jam pekerjaan? 50 itu hanya tatap mukanya saja. Kalau Anda bekerja cuma 50 menit untuk satu SKS, kalau Anda lulus itu luar biasa ya. Jadi nanti sujud syukurnya harus banyak ya. Nah, satu SKS itu ekuivalen sekitar 3 jam kerja ya. Ya. 1 jam tatap muka, 2 jam di luar kuliah. Betul ya? Nah, mungkin Anda dulu waktu PKKMB kan dapat ya. Nah, di luar kuliah tuh ada justru lebih banyak. 1 jam untuk pekerjaan mandiri, 1 jam untuk terstruktur ya. Kalau terstruktur mungkin Anda saya beri tugas gitu ya. Nah, itu terstruktur, ada perintah dari dosennya. Oh, Anda mengerjakan ini, cari ini, baca ini gitu ya. Nah, kalau yang mandiri tergantung inisiatif Anda. Mungkin Anda mau cari soal di buku lain selain di buku yang pokok. Mana sempat Pak, yang di pokok aja nggak dikerjakan semua gitu ya. Nah, dan seterusnya atas inisiatif sendiri termasuk alokasi yang jam mandiri. Jadi satu SKS itu setara dengan 3 jam kerja. Nah, ini pengantar grup berapa SKS? 3. Berarti setara dengan 9 jam kerja seminggu loh ya. Nah, berarti Anda 3 jam di kelas, 6 jam di luar kelas ya. Makanya nanti ada forum diskusi, itu boleh Anda gunakan diskusi di luar jam kuliah ya. Itu termasuk ya, itu beririsan antara mandiri dan terstruktur kalau forum diskusi ya. Itu nanti begitu Anda membaca tidak paham, nah Anda bisa posting di sana, nanti mungkin teman yang lain bisa menimpali atau nanti Pak Heri bisa masuk di sana gitu ya. Nah, itu jadi kita terus, jadi nggak hanya di kelas saja kita berinteraksinya ya. Nah, itu digunakan nanti semaksimal mungkin. Yang terstruktur nanti Pak Heri biasanya di akhir kuliah, nanti setelah selesai itu ada tugas ya. Tapi tadi tugasnya belum saya isi, hanya saya bikin ya. Nah, nanti belakang, karena tugas itu untuk sepekan ya. Nanti sehari sebelum kuliah, pekan depan itu harus sudah dikumpulkan gitu ya. Itu rutin ya, biar jadi sebelum kuliah Anda membaca untuk kuis, setelah kuliah Anda mengerjakan tugas, itu biar terus ya. Kalau tidak seperti itu Anda nggak baca nanti ya. Nah, biasanya mahasiswa itu kalau nggak ada stimulus atau trigger, nah itu sering-sering nggak baca gitu ya. Oke. Nah, berikutnya saya tanya, RPS sudah dibaca? Sudah. Sudah paham isinya? Belum. Nah, yang belum apa? Nah, silakan. Yes, mungkin Pak Heri sambil membuka ya. Nanti biar. Jadi karena RPS itu nanti berisi informasi. Pertama, mungkin tujuan dan seterusnya itu ada JPL, SJPL ya, kemudian ada dan seterusnya sampai topik-topiknya ya. Itu satu. Kedua, termasuk evaluasinya ya. Mata kuliah ini nanti evaluasinya berbasis project. Kalau Anda baca ya. Nah, project itu menguntungkan apa merugikan mahasiswa? Menguntungkan bagi yang sregep ya. Nah, karena itu harus dikerjakan dalam 1 semester ya. Nah, mengapa? Karena nilai project sudah 50% ya. Kalau kita, pedoman kita kalau menggunakan basisnya project, 50% nilai dari project. Terus pertanyaannya projectnya apa? Nah, gitu kan? Apa? Makalah ya. Ini untuk menambah wawasan Anda. Makalah bisa 1 berisi tentang penggunaan grup ya, baik di kesehari-harian maupun di teori atau di ilmu yang lain. Ini untuk nambah wawasan. Atau Anda menelaah spesial grup yang belum dibahas di dalam perkuliahan ya. Nanti banyak grup-grup yang lebih spesifik ya. Itu nanti kalau di teman Anda yang non pendidikan itu biasanya ada mata kuliah sendiri tentang teori grup ya, lebih jauh ya. Kalau ini kan pengenalan Mas Yan ya, pengantar. Nanti ada teori grup. Nah, itu Anda boleh membahas makalahnya nanti untuk spesial grup ya. Misalnya nanti ada misalnya
teori silo tentang grup gitu ya. Kemudian ada tentang simple group dan seterusnya ya. Itu nanti Anda bisa mencari bahannya banyak sekarang ya. Bahkan Anda tanya pada ChatGPT juga bisa gitu ya. Nah. Tapi jangan disuruh ChatGPT yang suruh membuat. Nanti ketahuan ya, ChatGPT itu nggak terlalu pinter seperti Anda kok ya. Nah, saya yakin. Pernah saya bertanya pada ChatGPT juga nggak bisa gitu ya. Kalau sudah spesifik. Nggak bisa, salah jawaban juga mungkin gitu ya. Nah, apalagi spesifik seperti di matematik ya, itu biasanya agak kesulitan. Itu. Jadi nanti nilai Anda 50% sudah dari project ya. Nanti project itu akan dimonitor pada saat pertengahan semester, ya pertengahan semester, yaitu menjelang UTS, berarti masuk ke pekan 8 ya, setelah selesai 7, 8, itu Anda harus melaporkan. Pertama laporannya adalah judulnya dan referensinya, gitu ya. Nah, jadi di tengah semester Anda sudah harus melaporkan judul yang harus Anda tulis dan sumber bacaannya atau referensinya. Jadi ini tulisannya Anda itu merupakan makalah kajian pustaka ya, jadi bukan penelitian matematik ya. Saya khawatir Anda menafsirkan. Jadi Anda membaca, jangan cuma satu sumber ya, lebih dari satu, kemudian diramu menjadi suatu makalah. Nanti banyaknya rujukan, variasi rujukan itu merupakan salah satu faktor yang dinilai gitu ya. Jadi kalau rujukannya sedikit dan banyak itu beda gitu ya, karena yang dibacakan beda. Tuh, jadi pada pertengahan semester Anda harus melaporkan judul dan sumber referensinya, nanti ada tempat untuk mengupload. Kemudian di akhir semester ya biasanya masuk pekan ke-15 ya, itu Anda sudah menulis laporan akhir, jadi sudah dalam bentuk makalah ya. Makalah nanti, karena ini proyek ini evaluasinya adalah makalah dan presentasi, jadi nanti kalau presentasi tidak sempat, Anda diwajibkan membuat PPT-nya. Jadi yang dikumpulkan nanti adalah makalah. Makalah itu dalam dua versi ya, biasanya dalam bentuk Word dan bentuk PDF ya, untuk menjaga biar kalau terjadi masalah dengan Word-nya, PDF-nya ada. Terus kemudian yang kedua PPT-nya ya. Nah, itu PPT akan menggantikan presentasi karena nggak mungkin dipresentasikan semuanya gitu ya. Tapi nanti kalau ada waktu sisa itu disampling beberapa gitu ya. Tapi dengan PPT itu harapannya Pak Eri sudah bisa membayangkan ya. Anda nanti presentasinya seperti ini ya. PPT itu berbeda dengan makalah ya. Jangan makalah di-copy dipindah ke PPT ya. Ke PowerPoint. PowerPoint yang bagus itu biasanya informasinya grafis gitu ya. Nah, sekarang kan membuat itu gampang ya, pakai Canva atau apa yang lain ya. Nah, meskipun pakai PPT yang kawannya Office itu juga bagus juga kalau Anda kreatif ya. Nah, template-nya kan juga sudah macam-macam sekarang ya. Karena browsing template sudah banyak, tinggal ngisi ya, sesuai dengan makalah Anda. Oke. Terus kemudian nanti biasanya ada nilai UTS, nilai UAS ya. Kemudian ada nilai sikap ya, sikap, terus satu lagi keaktifan ya. Itu paket itu nggak bisa, kalau di dalam penilaian itu biasanya harus bobotnya sudah ditentukan di sana, sekali-sekali diubah biasanya nggak mau ya. Jadi dosen itu hanya masukkan nilai mentah, bobotnya itu sudah ada ya. Kalau kita berbasis project itu biasanya 50% project, 5% itu keaktifan, 10% sikap. Berarti sisanya tinggal 35% itu dibagi dua antara UTS dan UAS. Kalau saya biasanya 17-18 ya. 17% UTS, UAS-nya 18, itu sudah saya tulis di sana juga ya. Nah, sikap itu karena definisinya adalah banyak ya. Jadi termasuk itu nanti akan masuk komponen tugas dan kuis ya. Itu masuk dalam sikap. Itu kan definisinya bagaimana menyikapi kuliahan ini, itu termasuk di sana keaktifan interaksi dan sebagainya itu termasuk di sana. Nah itu akhirnya saya masukkan yang paling cukup besar 10%, itu nanti ada komponen tugas dan kuis masuk di dalam sikap ya. Jadi munculnya nanti sikap itu ya. Jadi
Dengan skema penilaian seperti itu, biasanya ya, kalau hanya tuntutannya sekedar lulus, itu bisa lah gitu ya. Yang penting Anda ngumpulkan tugasnya ya. Kecuali kalau Anda tidak mengumpulkan tugas, itu sudah 50% hilang, lulus kecil ya. Nah, kalau Anda tidak mengumpulkan tugas project, itu sudah hampir pasti tidak lulus ya. Hampir pasti itu, karena sudah hilang 50%. Kalau Anda yang komponen yang lain dapat 100 pun, itu kan cuma 50 ya. 50 itu belum lulus ya. Iya, minimal berapa? 55 ya. C itu 55 kan? Sudah lihat? Anda nggak pernah melihat. Yang penting sudah keluar A, B, C, beres ya. Ya, kalau A itu 85 ya, 85% itu baru A ya. Ya, jadi kalau Anda ingin targetnya nilai A ya, totalnya 85 dari skala 100 ya. Nah, itu. Ya, gampangannya kalau semuanya dapat 85 ya. Ya, tapi kan ada kadang yang bagus, ada yang kurang gitu ya. Nah, makanya penekanannya nanti karena yang paling banyak bobotnya adalah project, Anda konsentrasi di situ. Sebaik mungkin membuat projectnya ya. Nah, jadi project itu nanti kan yang dilihat judulnya itu menarik tidak ya, terus bagaimana Anda mencari referensinya, terus bagaimana Anda menuliskan kembali tata urutannya gitu ya. Nanti cara menuliskan makalah Anda lihat di PPKI ya. Anda punya kan PPKI? Ya, pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, itu umurnya apa ya? Yang pokok biasanya kan ada pendahuluan, ya selain yang di preambul depan ya cover dan sebagainya itu ya. Nah, pendahuluan, di pendahuluan apa yang harus diceritakan? Ada latar belakang kenapa Anda nulis itu, kemudian nanti ya ada masalahnya, ada tujuannya, ya dan seterusnya. Kemudian bab 2 nanti adalah kajiannya, ya. Biasanya kan itu ada kajian gitu ya, kajian pustakanya, kemudian nanti ada metodologinya, kemudian ada hasil dan pembahasannya gitu ya. Hasil dan pembahasan itu bisa satu bab, bisa dipisah ya. Kadang ada orang menulis hasilnya sendiri, pembahasan sendiri, tapi Anda juga boleh hasil dan pembahasan dalam satu bab gitu ya. Dan yang terakhir penutup berisi kesimpulan dan saran, dan terakhir referensi ya. Itu yang penting. Itu yang pokok. Nanti Anda boleh berinovasi, mungkin nambahi dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti di masing-masing bab itu bisa ditambahi subbab masing-masing ya. Contohnya di kajian pustaka kalau topiknya agak banyak kan Anda bisa menambah subbab-subbab ya. Subbab pertama apa yang dibahas, subbab kedua apa dan seterusnya. Baik, itu. Nah, ada pertanyaan berkaitan dengan rencana kuliah? Nanti bisa dibaca kembali di RPS, sudah saya cantumkan di LMS ya, si Pecar. Proyeknya nanti itu individu atau kelompok? Individu, ya. Karena ini cukup besar, kalau kelompok Anda nunut aja nanti ya. Individu ya. Nah, jangan khawatir misalnya Anda kok susah cari judul, nanti mirip. Nah, tapi kan cara nulisnya beda gitu ya. Kalau judul dengan teman Anda kalau sumbernya mungkin nggak persis ya, karena mungkin satu orang satu buku sama, satu artikel sama, artikel yang lain kan bisa beda ya. Kalau persis semuanya itu saya curiga gitu ya. Masa sumber 10 buku atau 10 artikel kok sama gitu ya. Nah, ini ya biasanya adalah yang beda gitu ya. Karena nyarinya kan sendiri-sendiri. Jadi tugas ini individu ya. Karena cukup besar ya bobotnya. Nanti kalau kelompok ya dikhawatirkan Anda nunut saja ya. Kalau nunut saja nilainya kan nilai nunut nanti ya. Nah, itu ya. Individu ya tugasnya. Jadi kalau Anda nanti mendadak mengerjakannya ya memang berat ya. Jadi ini karena proyek ini adalah untuk 1 semester. Jadi paling tidak nanti pada pekan ke-5, ke-6 itu Anda sudah mulai bisa ya melihat, kan sudah punya bayangan ya terhadap konten kuliah ini. Anda sudah mulai browsing-browsing ya untuk mendapatkan sumber, sehingga nanti Anda punya ide untuk membuat judulnya gitu ya. Nah, nanti akhir pekan ke-7, awal semester pekan ke-8 itu sudah diminta laporan pertama gitu ya. Oke. Ada lagi? Ya. Itu isi dari pokok buku ya. Nanti kita dari buku ini tidak semuanya, nanti kita ambil yang berisi tentang grup saja ya. Ya.
Itu kalau tidak salah sampai pada ya nanti tapi 8 itu di skip sampai pada nah teorem isomorfisme teorem ya. Nah, itu sampai kalau di buku separuh sampai maksimal bab 11 itu ya kalau Anda lihat tatanan mata kuliahnya ya. Ya. Di isi kontennya itu di sana sampai ini ya. Kalau dilihat. Nah, kemudian untuk section atau untuk bab 0 ya. Ini adalah prasyarat ya. Nanti ini akan kita diskusikan dalam 2 pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama ini nanti kita akan mereview kembali pengetahuan Anda tentang himpunan, relasi, fungsi, operasi gitu ya. Nah, itu Anda sudah pernah dapat di mana? Nah? Logika dan pembuktian ya. Ya, itu bukunya siapa? Masih ingat bukunya? Mores ya. Bridge to Abstract Algebra. Ini sama bukunya aja lupa apalagi isinya gitu ya. Sama dengan orang lupa namanya. Ya tapi kalau orang sih lupa namanya biasanya karakteristiknya masih ingat ya. Nah itu ya. Ya minimal isinya masih ingat lah ya. Nah ya di sana di bagian ya agak ke tengah itu setelah yang pertama biasanya berdiskusi tentang himpunan, kemudian logika, ya, terus pembuktian. Setelah itu baru kembali ke himpunan lagi untuk membuktikan sifat-sifat yang di himpunan. Gitu ya strukturnya ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya berbicara tentang relasi, fungsi, operasi dan sifat-sifatnya ya. Nah, jadi di sini kalau di grup ini karena sifat ilmunya adalah regres, sistematis, jadi nanti logika dan pembuktian itu mutlak ya. Jadi yang mutlak kita perlukan. Jadi nanti Anda memang harus mereview kembali ya. Bukunya masih punya kan? Minimal filenya adalah ya. Nah, itu nanti bisa di recalling karena kita hanya punya 2 pertemuan untuk diskusi itu ya. Nah, ini pertemuan pertama kita mengambil sebagian dari mata kuliah itu ya. Logika dan pembuktian itu. Kemudian nanti yang pertemuan kedua kita mengambil bagian dari teori bilangan. Ya kita mereview tentang itu kuliah 1 semester. Ya setelah semester nanti kita review dalam 1 kali pertemuan kedua. Nanti pertemuan ketiga dan seterusnya kalau Anda lihat di RPS ya itu nanti sudah mulai masuk ke topik utamanya ya. Jadi kita akan diskusi untuk mata kuliah untuk teori pendukung atau latar belakang atau apa istilahnya prasyarat itu dua pertemuan saja ya karena asumsinya Anda sudah pernah belajar hanya mengingat kembali recalling jadi nanti kita tidak terlalu banyak di sana ya oke. Nah itu nanti Anda terus kemudian topik yang kita diskusikan sudah muncul di tiap pertemuan di Sipejar ya. Jadi Anda lihat pertemuan tanggal sekian, nanti pertemuan sekian itu topiknya apa gitu ya. Nah itu sudah bisa dilihat. Jadi Anda bisa persiapan ya. Jadi tidak ada alasan nggak siap ya. Sekarang ya di Sipejar sudah ada petunjuknya dengan jelas, bukunya sudah ada gitu ya. Nah tinggal Anda mau atau tidak. Mau dapat nilai A kan? Mau banget? Mau, iya. Akhirnya harus banyak usaha ya. Nah itu di situ. Ya. Siapa yang nggak mau nilai A ya untuk mahasiswa ya? Nah itu. Tapi ya nggak mungkin hanya dikasih saja ya tanpa usaha ya. Nah, di sini perlu. Jadi kata kuncinya ikuti aja nanti apa yang ada di Sipejar itu sebagai guide kita ya untuk Anda biar nanti. Kata kuncinya ya sehari sebelum kuliah itu Anda sambil ngupload tugasnya sambil melihat yang akan datang gitu ya. Mempersiapkan baca-baca ringan gitu ya. Nah kali-kali nanti ada pertanyaan di kuis, bisa jawab gitu ya. Nah, lumayan masuk yang 10% gitu ya. Ya di situ. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi dasar yang pertama yaitu tentang himpunan, relasi, fungsi, operasi. Ya kita review aja sejenak nanti tentang itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan rencana kuliah.
Oke. Pak Heri nggak usah terlalu formal. Anda izin tidak masuk kuliah terlambat, cukup nulis saja di grup ya. Nah, kenapa di grup itu bisa terdokumentasi. Kalau Anda japri nanti sering nggak terlihat gitu ya, paling ketutup ya. Nanti kalau Pak Heri lupa untuk melihat pas, kadang-kadang kan untuk ngisi daftar hadir kadang-kadang tidak pas saat ini ya, nanti besoknya atau gitu ya. Nah itu kalau di grup nanti termonitor. Jadi kalau izin di grup ya, atau terlambat dan sebagainya di sana ya itu ya. Kalau ya usahakan kalau izin itu ada buktinya, usahakan ya. Nah itu bisa lebih dipercaya ya. Misalnya sakit, terus ada surat dokternya, gitu lebih bagus ya. Nah, dan izin itu alasan yang eksplisit ya. Nah misalnya tidak masuk karena ada urusan keluarga, gitu ya. Urusan keluarga itu banyak, masak, nyuci, gitu ya. Ngomong anak, ada yang sudah punya anak? Belum ya, nah dan seterusnya itu urusan keluarga ya. Nah mungkin eksplisit ya, nah itu ya spesifik ya alasannya, jangan yang general ya. Nanti susah diinterpretasikan ya. Nanti pertanyaannya itu. Oke baik, ada lagi? Kita siap dengan ini. Ini hanya poin-poinnya di sini ya. Anda nanti kalau mendalami lagi buka kembali bahan kuliah Anda ya. Nah, seperti bagian pertama ini, himpunan, relasi, fungsi, operasi, baca lagi bukunya. Siapa? Morris ya. Nah, Bridge to Abstract Matematik ya, abstrak matematik itu. Nah, itu nanti untuk pertemuan pekan depan buka kembali tentang teori bilangan. Pakai bukunya siapa? Dulu kuliahnya? Kan bisa beda antara satu dosen dengan dosen yang lain. Yang penting kontennya ya. Yang pokok itu biasanya kalau dalam teori bilangan itu yang didiskusikan tentang sistem bilangan apa kalau dalam teori bilangan? Sistem bilangan apa? Bulat ya, jangan salah ya. Nah, karena bulat berarti nanti yang dibicarakan satu masalah keterbagian, algoritma pembagian ya toh, tentang bilangan prima, tentang FPB, KPK, itu yang pokok ya. Terus yang terakhir adalah tentang modulo ya. Itu ya modulo. Itu yang penting nanti karena itu akan kita pakai sebagai role model ya di dalam kuliah aljabar kita yang pengantar grup ya. Nanti dipakai sebagai model. Terutama di sini kalau dalam teori bilangan ada Z dengan operasi tambah dan kali, kemudian ada modulo. Modulo itu kan juga operasi tambah, operasi kali ya. Nah itu. Kan Anda sudah tahu bagaimana menambahkan bilangan modulo, bagaimana mengalihkan dan sifat-sifatnya ya. Nah itu nanti yang penting itu yang kita recall. Nanti dibuka kembali bukunya. Itu kuliah 1 semester. Nanti kita review 1 hari, 1 kali 3 jam maksimal, 2 jam lah ya. Oke. Baik. Sekarang kita coba recall tentang himpunan, relasi, fungsi, dan operasi ya. Oke. Siapa yang tahu pengertian himpunan atau masih ingat? Jadi pertama yang harus kita lihat adalah what is a set atau himpunan. Himpunan atau set ya. What is this ya? Apa itu himpunan? Ada yang masih ingat? Kumpulan unsur yang kumpulan. Nah, kumpulan apa? Unsur yang memiliki definisi. Kumpulan unsur yang Memiliki definisi yang sama. Definisi yang sama. Ada yang punya pendapat lain? Yang Anda katakan itu apa? Dalam matematik jenisnya. Dalam matematik itu kan ada postulat atau aksioma, ada definisi, ada teorema gitu ya. Nah, itu kita harus bedakan ya. Apa tadi yang dikatakan itu? Kumpulan unsur yang memiliki definisi yang sama maksudnya Itu. definisi itu Nah, tiga sifat. itu kan ada dalam matematik itu ada yang disebut aksioma atau postulat, ada yang disebut definisi, ada juga yang disebut dengan teorema atau hukum atau dalil ya. Nah, yang Anda katakan itu apa? Definisi. Definisi. Anda baca di mana definisi itu?
Tuh. Lupa Pak, seingat saya. No, kita harus mempertanggungjawabkan ya. Kalau kita belajar itu ada pertanggung jawabannya. Ojo jari ini. Ya. Nah, ilmu itu punya cara bagaimana mendapatkannya ya. Beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu yang penting kita tahu gitu ya. Nah, kalau ilmu pengetahuan ada kata ilmunya itu ada disiplinnya, ada strategi, ada cara, ada metodologi bagaimana kita mendapatkannya. Harus bisa dipertanggungjawabkan kalau dalam ilmu. Kebetulan Anda belajar ilmu matematika ya. Nah, ilmu matematika termasuk rumpun apa? Rumpun apa? Sains? Enggak sama metodologinya dengan sains, matematika itu beda ya. Mungkin waktu Anda belajar dasar-dasar sains kemarin ada? Loh. Diminta membedakan antara matematika dan sains? Enggak. Oh, karena yang ngajar bukan orang matematika ya. Nah, kebetulan semester ini dasar-dasar matematika yang pegang orang matematika, jadi nanti bisa. Kebetulan Pak Eri pegang 2 kelas gitu ya. Nah, itu nanti akan Anda wawasan beda ya matematik dengan sains. Yang pertama bedanya di mana? Di metodologi ya, menemukan ilmunya beda jelas. Sains itu kebanyakan menggunakan induktif. Ya. Ngamati, oh kok sifatnya sama-sama digeneralisasi. Matematik boleh begitu? Enggak. Matematik kalau kita klaim suatu sifat harus general. Nggak boleh ada pengecualian. Nah, itu ilmunya mendapatkan dengan metode deduktif. Loh, ya toh? Induktif itu kan khusus diperumum ya. Kalau deduktif mulai awal diumum terus ya. Nah, nggak boleh ada pengecualian. Kalau di sains, contohnya orang mengamati benda kalau dipanaskan memuai, benda dipanaskan memuai. Oh, berarti kesimpulannya benda kalau dipanaskan memuai. Betul kesimpulan itu? Enggak. Ada yang enggak memuai dulu? Air? Ya, itu susut dulu, baru memuai. Betul? Nah, akhirnya disebut anomali ya. Pengecualian ya. Nah, di situ. Nah, dari metodenya saja sudah beda ya. Nah, itu enggak bisa matematik dikelompokkan dalam sains. Metodenya beda. Nggak boleh matematik. Induktif itu kalau di matematik hanya untuk inspirasi, menemukan. Jadi kalau kita ngamati ya, itu boleh menduga. Itu namanya baru dugaan. Dugaan. Atau kalau di matematik disebut apa dugaan itu? Bukan ada matematik hipotesis. Hipotesis itu metode sains ya. Apa? Kalau di matematik konjektur. Betul? Dugaan. Ya, konjektur. Konjektur itu kita masih menduga, konjektur itu masih bisa benar, bisa salah, ya, konjektur, ya. Nah, itu contoh ya kalau Anda belajar matematik, ya. Nah, itu ada banyak kisah tentang itu, ya. Itu sebagai wawasan kalau Anda belajar itu, kan kemarin sebenarnya dasar-dasar sains itu nggak hanya membicarakan sains, tapi ilmu secara umum, ya. Tapi kemipaan, ya. Nah, MIPA kebetulan sekarang ada matematikanya, ya, kita harus bicarakan juga, ya, di situ. Oke, metodenya beda. Berarti kalau metodenya beda, rumpunnya juga beda, ya. Termasuk rumpun apa? Itu ada rumpun sains, matematika nggak masuk rumpun sains. Masuk rumpun ilmu formal. Oh ya, matematika ilmu formal. Formal kan? Cara merumuskan ilmunya formal. Formalnya bagaimana? Dimulai dari apa? Aksioma atau postulat. Kalau dalam agama, aksioma atau postulat itu apa? Dasar akidah, keyakinan. Jadi kalau Anda beragama, pertama yang harus Anda tanamkan adalah akidah, keyakinan. Jadi kalau Anda belajar agama tanpa keyakinan, nggak akan jadi bangunan, betul ya. Nah, sama dengan matematik, ilmu formal, di sini basicnya adalah aksioma atau postulat. Kalau nanti Anda belajar yang rigorous ya, yang betul-betul disiplin itu, kalau Anda belajar analisis real, sudah belajar analisis real? Belum. Kok belum? Nggak tahu. Oke. Belajar apa ya yang? Oke. Kemarin waktu di teori bilangan, ya ada, ya. Sebelum Anda punya sifat tentang induksi matematik, Anda diberikan apa? Postulat. Postulatnya apa? Keyakinannya apa? Keyakinannya, postulatnya adalah well order principle, ya.
Masih ingat? Well-ordered principle? Wow. Itu sebagai dasar untuk membuktikan induksi matematik. Ya. Kemarin nggak didiskusikan itu waktu di teori bilangan. Well-ordered principle itu postulat, keyakinan. Bunyinya bagaimana? Setiap himpunan bagian tidak kosong dari himpunan bilangan bulat positif selalu mempunyai unsur terkecil. Nah, itu harus diyakini dulu ya. Nah, itu statusnya sebagai postulat, gitu ya. Loh, kalau Anda belajar matematik harus detail ya. Nah, harus paham betul postulat itu ya. Nah, nanti dengan postulat itu muncul hukum atau dalil atau teorema. Kalau dalam agama itu muncul fikih. Nah, fikih itu teorema. Karena apa? Praktis, langsung bisa dipakai. Dalam matematik yang bisa diterapkan itu teorema, ya toh? Nah, itu bisa diturunkan, bisa dibuktikan kalau dalam agama fikih, ya. Nah, fikih itu dasarnya keyakinan dulu ya. Kalau nggak yakin, fikih itu berantakan ya. Nah, itu nanti teorema dalam matematik jangan heran kalau ada teorema yang berbeda kan? Sebagai contoh dalam geometri, ada teori mengatakan jumlah ukuran sudut dalam suatu segitiga persis berapa? 180 derajat. Ada nggak teorema lain yang tidak seperti itu? Ada. Nanti ada teorema yang mengatakan jumlah ukuran sudut dalam suatu segitiga itu kurang dari 180. Ada yang mengatakan lebih dari 180 derajat. Anda pernah baca itu? Ya, wawasannya kurang. Pikniknya kurang jauh, gitu ya. Sama dengan di fikih di dalam agama tadi ya. Nah, kalau kita hanya taunya satu, nah, wawasan kita kurang. Akhirnya apa? Cenderung kita inklusif. Inklusif apa eksklusif? Yang menafikan pendapat lain, gitu ya. Nah, dalam matematik itu mengajari begitu kita boleh. Karena metodologinya, cara pembuktiannya bisa beda. Asumsinya bisa beda. Nah, postulatnya beda, gitu ya. Cara menafsirkannya beda gitu ya. Nah, di matematik itu biasa. Tadi kenapa kok ada 3 versi teorema dalam geometri tadi? Nah, itu karena postulatnya beda semua. Ya. Kalau Anda sekarang belajar geometri yang selama ini di sekolah menengah, itu kita kenal dengan geometri Euclid. Euclid ya. Salah satu aksiomanya adalah, atau postulatnya, kalau kita punya garis, punya titik di luar garis, postulatnya mengatakan apa? Kita hanya bisa membuat satu dan hanya satu. There exists one and only one. Loh, itu ya, tegas ya. Itu aksiomanya. Loh, kalau aksioma ini kita ubah, berantakan kan? Ada versi kedua, kita tidak akan pernah bisa membuat ya garis melalui titik dan saja dengan garis yang kita tahu. Tidak ada satupun garis. Versi ketiga, ada banyak sekali garis melalui titik saja dengan garis sekali. Kita pilih yang mana? Nah, karena ini postulat, bukan hak kita untuk menyalahkan atau membenarkan. Kalau kita nggak pernah dapat alasan, ya akhirnya hanya benar yang versi pertama, versi kedua, ketiga salah ya. Nah, padahal itu tiga-tiganya diakui dalam geometri, ya. Nanti kita akan mengenal struktur geometri non Euclid. Nah, itu karena postulatnya beda, ya. Nah, sama. Nanti cara berpikir matematik itu nanti akan sama kalau Anda terapkan di dalam berpikir beragama, ya. Nanti kalau Anda terbiasa berpikir matematik, belajar agama itu mudah, ya. Karena sistematikanya sama. Karena ada padanannya, ya. Postulat itu padanannya dengan akidah. Teorema dengan fikih ya. Nah, nanti akhlaknya itu sifat-sifatnya lebih jauh ya. Pernik-perniknya itu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu cara mendapatkannya. Baik. Nah, yang Anda sampaikan tadi apa jenisnya sekarang? Masukkan dalam kelompok definisi, postulat atau teorema. Yang Anda katakan tadi. Tetap definisi. Definisi. Nah, pertanyaannya kan tadi, dibaca di mana definisi itu? Kan kalau kita menulis, harus ada rujukannya kan? Ya. Dalam metode menulis karya ilmiah, nah, kita nggak boleh mengada-ada, ya. Kecuali kalau Anda sudah punya otoritas
jadi ahli ya. Nah biasanya kalau di bidang ilmu itu kalau kita sudah lulus doktor gitu ya, baru punya otoritas gitu ya. Nah itu biasanya. Gimana? Di mana Anda baca definisi itu? Tulis definisi himpunan adalah gitu. Ya. Kemarin di bukunya Meres ada definisi himpunan? Nggak ada. Nggak disebutkan definisi. Kalau definisi di buku dinomori ya. Atau paling tidak ditulis bold definisi gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu penjelasan saja dalam paragraf kan? Itu yang disebut apa? Deskripsi, bukan definisi. Nah, jadi untuk memperkenalkan suatu konsep dalam matematik itu bisa menggunakan definisi, bisa menggunakan deskripsi. Kenapa kok terjadi seperti itu? Halo? Nah, karena di dalam matematik itu membuat definisi itu ada polanya. Tahu polanya buat definisi? Masih ingat? Atau pernah? Atau nggak pernah sama sekali? Loh kok matematik itu ilmu yang berpola ya, ada pola gitu ada. Nah, definisi pun ada polanya. Ada yang pernah membaca, mendengar pola definisi? Kita nanti sampai 9.30 ya, 9.25 ya. Pola definisi itu apa dalam matematik? Loh ada loh ya polanya ya. Halo? Loh ini kemarin waktu belajar buku Bridge to Abstract Matematik. Oke, coba perhatikan kalau Pak Irin buat definisi. Contohnya definisi persegi saja ya. Masih ingat definisi persegi? Ini saya berikan yang mudah dicerna dulu. Persegi. Punya apa gitu ya. Definisi itu yang jelas. Ya. Supaya yang kita ajak berbicara, yang kita itu paham betul ya dengan apa yang kita sampaikan. Ada yang bisa mendefinisikan persegi? Halo? Sisi yang berhadapan. Apa memiliki sisi manusia? Nah, ini Anda sering dalam berkomunikasi itu tidak lengkap, sehingga muncul perbedaan penafsiran ya. Nah ini ilmu komunikasi ya. Nah kalau menulis kan dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sering diajari SPOK, minimal kalimat itu SP ya. Nah itu, nah ya, itu langsung memiliki subjeknya apa gitu ya. Nah. Persegi adalah, kalau di SMA dulu kan kita dilatih gitu SMP ya. Persegi adalah bangun datar yang memiliki satu saja soalnya ulangi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki sisi yang panjang. Oke, titik. Nah, definisi yang baik nanti tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran ya. Kalau itu saya tafsirkan belah ketupat bisa. Gitu? Sisinya sama panjang belah ketupatnya. Mempunyai 4 sisi sama panjang. Loh, definisi Anda berarti kurang tepat kalau bisa ditafsirkan beda gitu ya. Nggak sesuai dengan itu. Nah, ini contoh definisi yang tidak baik ya. Nah, definisi itu harus tidak boleh memberikan tafsir lain ya. Kalau dosen saya dulu waktu kuliah 1 almarhum itu dalam membuat definisi terus JTTT, jelas, tegas, tetap, tepat, tetap. JTT, jelas, tegas, tepat, tetap, gitu ya. Nah, nggak boleh ngiar-ngiur gitu ya. Nah, memenuhi kriteria itu. Nah, berarti tadi belum tepat. Coba bandingkan dengan Pak Eri mengatakan, persegi adalah persegi panjang yang sisi-sisinya sama panjang. Ada tafsir lain? Kita sudah kebayang persegi itu, ya. Persegi adalah persegi panjang yang sisi-sisinya sama
panjang. Nah, jelas ya, singkat, padat, berisi. Nah, loh, apa boleh Pak buat versi lain? Boleh. Yang penting tafsirnya sama. Coba perhatikan versi kedua. Persegi adalah belah ketupat yang sudut-sudutnya siku-siku. Loh, ya. Coba perhatikan ya. Kalau kita merujuk pada persegi panjang, sudutnya kan sudah siku-siku. Yang syarat yang kurang adalah sisinya. Kurang ya. Nah, kalau kita merujuk kepada belah ketupat, sisinya sudah sama panjang, yang kurang adalah sudutnya ya. Artinya persegi panjang kalau sisinya dibuat sama akan jadi persegi. Belah ketupat kalau sudutnya dibuat siku-siku menjadi persegi loh. Nah, persegi panjang, belah ketupat itu kalau dalam ilmu klasifikasi, nah termasuk genusnya persegi gitu ya. Tuh. Nah, dulu pelajaran biologi ya, ada genus kan? Nah, itu kita sebut genus ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, kita cari genusnya dulu. Jangan jauh-jauh. Kalau kita mencari genusnya itu segi 4, terlalu jauh ya. Nah, nanti cari spesifikasinya itu susah ya. Nah, cari yang terdekat. Nah, kan klasifikasi begitu ya. Nah, cari yang terdekat. Nah, itu genus. Nah, kalau kita pilih genusnya persegi panjang, yang membedakan persegi dengan persegi panjang secara umum apa? Sisi. Itu namanya disebut pembeda. Diferensia, gitu ya. Nah, kalau kita genusnya belah ketupat, yang membedakan apa? Sudut. Nah, sudut itu jadi pembeda atau diferensia. Makanya pola definisi dalam matematik ada genus, ada diferensia. Makanya definisi dalam matematik polanya adalah GED. GED. Nah, ya. Pernah mendengar istilah GED? GED? Loh. Ini sudah semester ketiga loh ya. Semester ketiga kan? Lah iya. Apa saja dikerjakan 2 semester yang lalu? Anda itu kalau kuliah itu cukup puas dengan apa informasi dari dosen ya. Nggak ada rasa ingin tahu sendiri gitu ya. Wah, harusnya Gen Z ya. Anda Gen Z apa Gen Alpha? Sudah masuk Alpha? Masih Z ya. Alpha yang masih kecil-kecil sekarang ya. Nah, Gen Z itu cirinya adalah abad informasi ya. Nah, informasi. Jadi pengetahuan atau itu tidak harus dikasih. Anda harus punya inisiatif mencari sendiri. Kan gampang, dengan HP aja sudah dapat itu ya, browsing gitu ya. Nah, cara membuat definisi di matematik ketemu ya. Ya. Pola definisi dalam matematik ketemu nanti ya. Nah, jadi kita menggunakan pola GED, genus. Nah, coba perhatikan kalau pola ini diterapkan tadi ya. Setelah kita mendefinisikan persegi dengan genusnya persegi panjang, itu akan ditanya definisi persegi panjang. Persegi panjang itu apa? Gitu ya. Nah, bisa mendefinisikan persegi panjang? Cari genus terdekatnya. Apa genus dari persegi panjang terdekat? Lah, kok dibolak-balik ya nggak boleh. Ini himpunan persegi panjang, terus di dalamnya ada persegi, itu kan nggak boleh ya. Lebih, trapesium? Enggak, trapesium itu nggak sama loh sisinya ya. Nah, ini persegi itu sepasang harus sama. Jajar genjang, itu yang terdekat ya. Gitu cara belajarnya ya. Nah, itu latihan nanti Anda buat itu di peta konsep itu dihitung buatnya gitu ya waktu sekolah itu ya. Nah, jadi coba definisikan persegi panjang dengan genus jajar genjang. Itu perintahnya jelas tuh ya. Coba. Nah, berarti cara mendefinisikan persegi panjang adalah jajar genjang yang sudut-sudutnya siku-siku. Jajar genjang itu sisi yang berhadapan sudah sama panjang. Ya, yang spesifikasinya agar menjadi persegi panjang sudutnya, gitu loh ya. Nah, gitu. Terus akan ditanya lagi tuh, definisi persegi jajar genjang apa, gitu ya. Nah, gitu tuh. Genusnya apa? Segi 4. Segi 4 yang nah sisi berhadapan, sepasang sisi berhadapan sejajar ya.
Berarti dia punya 2 pasang sisi jajar kan? Nah itu. Coba bayangkan kalau ini diteruskan. Kan seperti kita sedang lari dikejar terus toh. Lama-lama masuk gang buntu. Cepet. Dikejar nggak bisa kemana-mana kan, nggak ada jalan lagi. Nah terus solusinya bagaimana? Menyerah. Ya toh? Tangkap saja. Nah itu nanti kita akan ketemu pada istilah yang disebut primitive term. Istilah primitif. Istilah primitif itu bukan berarti tradisional ya. Primitif itu artinya awal ya. Manusia primitif, manusia awal-awal. Jadi istilah awal. Nah, primitive term. Kalau dalam geometri tadi kalau dikejar terus akan ketemu istilah titik garis. Nah, Anda kalau belajar geometri cari definisi titik dan garis, nggak ada. Ya. Itu yang disebut dengan primitive term atau karena tidak didefinisikan menyebutkannya undefined term. Istilah yang tidak didefinisikan. Nah, terus bagaimana cara memperkenalkannya? Dengan deskripsi ya. Nah, deskripsi itu ya dijelaskan gitu, diceritakan sampai orang itu paham ya. Titik itu apa? Titik itu menyatakan suatu tempat tetapi tidak mempunyai besar ya kan toh? Kalau Anda berdiri itu kan memakan ruang ya toh? Kalau titik enggak ya toh? Kalau kita taruh di situ bisa mengumpul 1 juta titik bisa di satu tempat bisa. Kalau orang kan nggak bisa iya toh? Nah itu bayangkannya ya. Nah itu nanti dijelaskan sampai yang diajak berbicara itu paham gitu ya. Garis juga demikian nanti dideskripsikan. Kalau kita punya garis itu bisa diperpanjang ke sana gitu ya. Terus garis itu nggak punya ketebalan gitu ya. Akhirnya kalau ada bidang dipotong garis itu nggak berkurang luasnya gitu ya. Nah, beda bayangan kita kalau punya warisan tanah, sawah gitu ya. Nah, pematang itu bukan garis. Karena kalau dibuat pematang baru berkurang luasnya kan ya. Nah, itu kalau bidang enggak ya. Anda kan punya bidang dipotong oleh garis kan langsung dibagi 2 luasnya, nggak hilang ya. Nah, nggak berkurang. Nah itu ilustrasinya. Jadi sebenarnya bangun-bangun yang di kehidupan tuh nggak ada yang seideal dengan konsep di matematik ya. Nah matematik itu ideal ya. Siapa yang bisa menemukan persegi panjang yang persis dalam kehidupan? Nggak ada. Ya. Itu semuanya konsep abstrak. Makanya kalau di pelajaran sekolah, benda-benda yang menyerupai gitu ya. Nah, yang bentuknya menyerupai gitu ya. Nah, serupa. Bukan misalnya ada ini bukan persegi gitu ya. Nah, menyerupai bentuknya. Iya. Ya, nggak bisa dilihat dong. Garis itu nggak punya ketebalan, siapa bisa melihat garis ya? Bisa dilihat itu kan kalau punya ya ketebalan gitu ya. Nah, itu. Sampai Sirotol Mustaqim aja masih punya ketebalan ya. Rambut yang berdiri belah 7 itu masih ada gitu ya, barangnya kelihatan ada ketebalan. Garis berarti lebih tipis lagi daripada itu kan. Jadi nanti kalau dulu tafsirnya itu disuruh meniti garis gitu ya. Nah, susah kan? Nah, rambut di belah 7 aja sudah enggak seperti itu, apalagi garis nggak kelihatan kan ya. Oke, baik, seperti itu. Nah, kalau dalam geometri tadi undefined term-nya adalah titik dan garis. Kalau kita belajar aljabar, himpunan, itu termasuk undefined term. Nggak ada definisinya. Coba cari buku mana yang mendefinisikan. Kalau ada buku yang mendefinisikan, itu saya jamin bukunya salah. Ya, gitu loh cara belajar ya. Nah, itu istilah awal di dalam aljabar. Nanti baru dari himpunan itu akan didefinisikan istilah-istilah yang lain. Ya. Nah, termasuk undefined term menjelaskannya pakai aksioma keanggotaan. Postulat keanggotaan. Postulat keanggotaan itu apa? Kalau ada unsur, objek, ada himpunan, pasti berlaku salah satu. Objek itu anggota atau bukan anggota. Kita punya objek sembarang, punya himpunan sembarang, pasti berlaku salah satu. Kalau nggak berlaku salah satu, itu bukan himpunan. Gitu ya. Nah, contohnya kumpulan. Jadi kumpulan dengan himpunan sebenarnya istilah yang sama. Cuma orang ya daripada himpunan adalah himpunan gitu ya, kan nggak enak toh. Himpunan adalah kumpulan ya. Nah itu yang kalau dalam istilahnya well defined ya. Well defined itu maksudnya memenuhi aksioma keanggotaan. Aksioma keanggotaan itu harus berlaku salah satu itu ya. Kalau nggak begitu berarti bukan himpunan gitu ya.
Contohnya, kalau objek kita kumpulkan, sifatnya adalah, misalnya hewan berkaki 4. Itu well defined apa enggak? Hewan berkaki 4. Well defined? Loh, kenapa enggak well defined? Kalau kita punya objek sembarang, kita bisa menentukan enggak anggota atau bukan anggota salah satu? Tegas. Bisa. Anda masuk enggak? Enggak. Kursi ini masuk enggak? Enggak. Batu? Sapi? Masuk. Meja? Walaupun kakinya 4. Tapi karena bukan hewan, gitu. Nah, jadi ketemu objek apapun, dengan tegas kita mengatakan ini anggota atau bukan, anggota itu well defined, berarti itu kita sebut himpunan. Kalau nggak well defined, nah kita nggak tegas, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak, tergantung siapa yang ngomong ya. Contohnya, kalau saya ngumpulkan, saya sebut aja wanita cantik, well defined nggak? Enggak. Ini masuk anggota nggak? Wah, nggak berani mengatakan tidak, tapi nggak disapa. Nah, ini relatif tergantung siapa yang mengatakan ya. Nah, kalau seperti ini nggak well defined, jadi ada objek, ada himpunan, kadang-kadang anggota, kadang-kadang tidak. Nah, ini nggak tegas toh. Nah, kalau seperti ini nggak bisa kita sebut himpunan. Jadi kumpulan wanita cantik itu bukan himpunan, gitu ya. Nah, itu namanya deskripsi ya. Jadi orang mengatakan kumpulan objek yang well defined itu adalah deskripsi ya. Well defined harus kita jelaskan lagi apa arti well defined, itu namanya deskripsi ya. Nah, jadi di situ. Jadi himpunan termasuk primitive term ya. Yang penting kita paham aja kalau dijelaskan himpunan itu seperti itu gitu ya. Jadi jangan ditanya definisinya mana gitu ya. Nah, baru nanti dalam belajar yang basisnya himpunan itu banyak ya. Aljabar itu basisnya himpunan, analisis basisnya juga himpunan. Kalau kita nanti belajar aljabar, ya, terutama aljabar abstrak atau struktur aljabar, yang termasuk yang kita diskusikan di kuliah ini, itu pasti nanti kita berkaitan dengan himpunan dan operasi. Nah, makanya kita harus mereview itu ya. Ada himpunan, ada operasi, terus kita lihat sifatnya, itu baru membentuk suatu struktur. Ya. Nah, khusus untuk mata kuliah ini kita hanya berbicara satu himpunan dan satu operasi. Sebenarnya kalau mata kuliah berikutnya yang pengantar ring, pengantar gelanggang itu satu himpunan dengan 2 operasi. Sudah satu operasi aja udah mumet Pak ya. Yang penting Anda sudah punya wawasan kan ya. Nah, makanya ini himpunannya sudah. Berarti kita nanti harus menurunkan apa itu operasi gitu ya. Nah, jadi nanti strukturnya, cara berpikirnya dari himpunan ini kita turunkan konsep relasi, ya, ya. Relasi itu apa? Nah, kemudian dari relasi kita turunkan fungsi, baru terakhir operasi. Terutama disebut operasi biner di sini ya. Nah, gitu ya. Ini yang harus kita minimal ini ya, yang harus kita recall karena nanti berkaitan. Nah, relasi. Apa itu relasi? Hubungan 2 himpunan. Hubungan 2 himpunan. Ada lagi yang punya pengertian lagi? Masih ingat pelajaran SMP? Bagaimana menyatakan relasi? Ada berapa cara menyatakan relasi? Halo? Loh, jangan dilupakan ya pelajaran SMP itu. Matematik itu sebenarnya mulai SD sampai perguruan tinggi itu materinya ya itu saja, cuma pendekatannya yang berbeda ya. Ya. Bilangan bulat mulai SD Anda belajar ya. Iya, SMP, SMA, kuliah pun ada mata kuliah bilangan bulat ya. Loh. Ya. Relasi SMP sudah dikenalkan ya. Sekarang ditanya lagi gitu ya. Nah. Saya flashback ke SMP. Bagaimana cara menyatakan relasi? Ada berapa cara yang Anda kenal di SMP menyatakan relasi? Nanti ada kaitannya dengan definisi ya. Ingat, kalau kita membuat definisi itu nggak kosong, nggak tahu-tahu ada definisi ya. Mesti kita punya background pengetahuan ya. Sebenarnya definisi itu kan pemformalan ya, pengetahuan yang sudah kita punyai, diformalkan. Jadi kalau kita membuat definisi itu nggak kosong pengetahuan kita sebenarnya kan ya. Recalling, itu baru kita formalkan dalam definisi. Jadi kalau kita sudah menyebut definisi itu sudah masuk ke dalam matematika formal. Di sekolah menengah apalagi SMP itu
belum terlalu formal ya. Kita nggak bisa membedakan ini definisi, ini deskripsi gitu ya. Nggak bisa kalau di SMP itu. SMA mulai diajak sedikit, ada formalnya gitu ya. Nah, kalau sekarang kuliah, apalagi Anda di pendidikan matematik, mau jadi guru. Ada yang nggak jadi guru? Kalau nggak jadi guru, pindah aja yang non-pendidikan ya. Kalau non-pendidikan kan masih bisa jadi guru, bisa, tidak bisa gitu ya. Nah, kalau ini sudah terfokus ya. Bagaimana menyatakan relasi? Ada berapa cara? 3, apa saja? 1, diagram panah. 2, kartesius. 3, pasangan berurutan. Ya. Ada 3 cara ya. Kalau dengan diagram panah, himpunan unsurnya kita. Nah, kalau pasangan berurutan, unsur yang berpasangan kita nyatakan sebagai pasangan. Betul? Terus kalau dari cara kedua ini bisa kita masuk cara ketiga, kita gambarkan dalam. Nah, jadi waktu dikenalkan di SMP itu yang kartesius itu nggak harus bilangan lah ya. Ya bisa huruf, bisa apa, bisa nama orang ya. Yang penting nanti ada pasangannya gitu ya. Nah itu. Cuma nanti selanjutnya menunggu lebih banyak kita berbicara dengan bilangan ya kartesius ya. Tapi waktu berbicara relasi seperti itu. Ya. Nah, terutama sekarang saya mau fokus ya kalau yang kedua yaitu yang pasangan berurutan. Kalau Anda ketemu istilah pasangan berurutan, asosiasi Anda ke apa? Kaitannya dengan himpunan. Ini ada pasangan berurutan A, B. Nah, terus Anda, oh di himpunan tuh ini, gitu kalau pasangan berurutan. Itu cara belajar itu harus juga koneksi ya. Jadi antar pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu harus bisa dikait-kaitkan gitu ya kalau kita belajar. Jangan dibiarkan tersendiri-sendiri itu akhirnya ilmu kita jadi tidak bermanfaat, tidak meaningful gitu ya, tidak bermakna gitu ya. Jadi orang itu akan memaknai apa yang dipelajari itu kalau bisa mengkait-kaitkan ya. Seperti Anda belajar agama, belajar sains, belajar matematika, belajar bahasa. Nah itu kalau bisa dikaitkan, nah gitu kan. Coba Anda belajar sendiri-sendiri itu percuma gitu ya. Nah, karena saling terkait semuanya itu ya. Belajar matematika, belajar sains harus ada normanya. Normanya itu bisa kita kaitkan dengan agama, gitu. Dengan kehidupan masyarakat, ilmu sosial. Nanti kembali lagi untuk belajar masalah agama, kita juga perlu matematika, perlu sains, kembalikan lagi gitu ya, bolak-balik terus. Akhirnya Anda merasa enjoy belajar gitu ya. Jadi kalau belajar hanya untuk bekerja, nah terlalu sederhana pemikiran Anda gitu ya. Misalnya masuk jurusan pendidikan matematik karena hanya ingin jadi guru saja, ya. Nah itu terlalu dangkal ya istilahnya. Tapi belajar pendidikan matematik untuk my life, untuk kehidupan saya, kehidupan kami, nah kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kehidupan manusia sedunia, ya dan seterusnya gitu ya. Itu baru. Jadi Anda nggak merasa belajar sesuatu itu percuma gitu ya. Nah, contohnya tadi kalau Anda bisa mengaitkan struktur berpikir di matematik dengan struktur berpikir di tempat lain, nah itu akan memaknai ya. Sebagai contoh, sebagai ini wanitanya lebih dominan kan ya. Nah, lebih banyak. Sekarang mahasiswa matematik pun itu lebih banyak perempuannya, nggak tahu ya. Dulu waktu zaman Pak Heri S1, yang namanya jurusan pendidikan matematik atau matematik itu minim perempuan. Di MIPA kalau ingin cari banyak perempuan di biologi gitu ya, dulu itu ya. Sekarang hampir semua prodi dominan perempuan, termasuk di matematik ya. Ada gejala apakah ini? Nah itu kan yang diamati itu ada gejala apa itu ya? Padahal populasi lebih banyak mana? Memang lebih banyak perempuan ya. Nah, tapi yang kan nggak sebanyak ini perbandingannya kan ya. Ini berapa? Ini bisa 2:1 kan ya? Ya. Ya, iya, lebih banyak wanitanya kan ya? Bisa mendekati 3:1 ini ya. Nah. 1:4 udah dihitung. 1:4 ya. Ya, 1:4 cuma 25%. Ya, atau 20-an% ya. Ya. Masih lumayan sih. Ya. Kalau yang kemarin itu malah cuma 2-3 gitu satu kelas ya.
Oke. Sampai mana tadi? Ya tadi ya, terutama yang kedua tadi ya. Kalau kita pasangan berurutan, kalau dalam himpunan, teori himpunan, ingat apa kalau ada pasangan berurutan? Domain kodomain. Domain kodomain. Terus yang isinya anggotanya pasangan berurutan itu apa? Nah, kan kita tadi berbicara himpunan ya. Ini ada anggota, elemennya berupa pasangan berurutan. Kalau yang isinya pasangan berurutan, kita ingat himpunan apa? Jadi kalau kita kembali ke pengertian tadi ya, misalnya saya punya dua himpunan. Ini himpunan A, ini himpunan B, ini ya ada 1, 2, 3, 4. Ini X, Y, Z ya. Terus oke, kita masukkan ke sini, ini ke sana, ke ini ya. Segini aja lah gitu ya. Atau ini boleh, ini ke sana ya, gini, ini ya, termasuk relasi kan ya. Ini kalau dalam pasangan berurutan kan kita tulis 1X, 1Z, 3Y, 4X ya. Kalau kita tulis di sini kan satu pasangannya dengan X, satu pasangannya dengan Z, 3 dengan Y, kemudian 4 dengan X. Ini kan. Terus ini kita himpun. Loh, kita himpun kan? Nah, kalau ini ingat apa? Oke. Berarti ini kan dalam bentuk pasangan. Kan kita menyatakan yang kedua kayak begini ya. Ini relasi dulu. Nah, ini tetapi kalau himpunan pasangan berurutan itu apa namanya? Kalau himpunan semua pasangan berurutan. Kali ini kan nggak semua. Ini kalau kita cari semuanya, di sini ada 4, di sini ada 3, seluruhnya berapa kalau kita tes semuanya? Di depan 4, di belakang 3, counting prinsipalnya dipakai. 12 ya. Ada 4 anggota dipasangkan dengan 3 anggota, harus semuanya berpasangan gitu ya. 12. Counting prinsipal kan? Sudah belajar diskrit kan? Kombinatorik ya. Belum. Loh, di bukunya Mores kan ada. Ada kan? Itu waktu berbicara himpunan kan ya. Iya, kontennya ada ya. Itu dasar-dasar dari diskrit matematik kan ya. Ada itu, ada prinsip penjumlahan, ada prinsip perkalian. Ini prinsip perkalian kan? Ini ada 4, ini ada 3, dipasangkan semua. 4 kali 3, 12. Nah, ini cuma 4 yang tertulis ya. Berarti ini baru sebagian. Nah, kalau sebagian berarti kita ingat apa? Himpunan bagian. Seluruhnya disebut apa? Oh, ini yang enggak, yang ini aja. Ini ada himpunan A, ada himpunan B. Cross product. Oh, jadi ini adalah himpunan bagian dari A cross B, betul? Oh, halo. Aduh. Padahal baru 2 semester ya. Sudah belum 8 semester ya. Nah, ini kalau nanti sudah 8 semester lulus kan hilang semua ya. Ini aja sebagian besar sudah hilang ilmunya di semester 1 ya. Nah. Oke ya. Nah, di sini. Jadi ini kan tadi yang kita sebut relasi ya toh. Nah, berarti kalau dengan pendekatan ini bagaimana kita mengatakan? Ini relasinya yang kita punya, ya kan? Ini relasi. Relasi dari A ke B. Betulnya kita bacanya relasi dari A ke B. Nih ya. Nah, berarti kalau kita mengikuti ini relasi itu apa? Loh, tinggal memformalkan. Relasi dari A ke B adalah himpunan bagian dari A cross B. Loh, gampang kan? Ya. Kita mendefinisikan sesuatu itu cari yang gampang saja gitu ya, jangan yang susah-susah. Coba bandingkan waktu pelajaran di SMP. Relasi adalah cara mengaitkan suatu unsur himpunan ke himpunan yang lain ya. Dari unsur di himpunan A dengan unsur di himpunan B ya. Itu nggak mudah. Tapi kalau kita sudah mengenal cross product, genusnya cari aja cross product kan ya. Nah, jadi di sini sembarang himpunan bagian dari A cross B itu adalah relasi dari A ke B ya. Nah, ini adalah pengetahuan SMP sebenarnya kan ya. Nah, oke, relasi ya.
Nah, sekarang kalau relasi sudah, fungsi. Fungsi atau pemetaan ya. Ada yang orang mengatakannya function, ada yang mengatakan mapping ya bahasanya ya. Nah, jadi kalau Anda baca buku, istilah function dan mapping itu dianggap hal yang sama ya. Di dalam pelajaran kita. Tapi nanti ada orang yang membedakan, bolehlah ya. Itu suka-suka ya. Tapi kita anggap sekarang antara function dan mapping itu dua hal yang sama ya. Kadang-kadang kita berbicara menyebutnya fungsi, kadang menyebutnya pemetaan ya. Pemetaan. Apa itu fungsi? Nah, caranya genesnya pakai relasi. Ya, itu ya. Ya, kita gitu cara mendefinisikan di matematik itu kita dekatkan dengan definisi sebelumnya. Jadi definisi menggunakan definisi sebelumnya. Jadi kita nggak terlalu panjang lebar gitu ya. Karena relasi sudah ya. Nah, sudah didefinisikan, coba definisikan fungsi atau juga boleh ke cross product juga boleh ya. Silakan. Misalkan saya punya ini. Ya, definisi itu kadang-kadang kita bisa memulai dengan background. Sebelum kita mendefinisikan ada backgroundnya, itu ya. Ya, biasanya kalau kita punya misalkan ya. Nah, ini kalau lengkap kan begitu juga. Kalau kita mau membuat definisi lengkap, misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak kosong. Itu kalau definisi kalau yang lengkap sebelum masuk ke core-nya ya, ke definisinya itu ada background-nya. Ya, biasanya itu ya. Istilah-istilah yang mau dipakai itu dieksiskan dulu gitu ya. Nah, ini contohnya mendefinisikan relasi itu dimulai dari misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak kosong. Relasi dari A ke B. Jadi waktu berbicara A dan B itu sudah kebayang apa tadi kan gitu ya. Nah, relasi dari A ke B adalah sebarang himpunan bagian dari A cross B, gitu ya. Nah, demikian juga kalau kita mau mendefinisikan fungsi, kita bisa punya latar belakang relasi, ya. Relasi tadi kan himpunan bagian. Nah, makanya kita punya, misalkan kita punya F himpunan bagian dari A cross B. Nah, itu berarti kita sudah memberikan background, F-nya itu adalah relasi. Nah, F itu disebut fungsi jika, nanti tinggal tambah ya. Nah, jadi kita boleh berangkat dari ini. Misalkan F itu himpunan bagian dari A cross B. Nah, ini tadi sudah dibicarakan sebelumnya. Ini berarti F itu suatu relasi. Nah, F disebut fungsi jika, nah gitu ya. Tuh. Nanti sambil ngamati ya bagaimana kita membuat definisi di dalam matematik gitu ya. Ini karena masalah komunikasi. Apalagi yang mau bercita-cita jadi guru dan dosen, guru atau dosen ya. Kalau sekarang guru dan dosen nggak boleh, harus memilih salah satu ya, atau ya. Nah, jadi guru atau dosen itu komunikasi harus bagus ya. Kalau komunikasi tidak bagus nanti mahasiswa atau siswanya bisa susah mencerna. Jangan-jangan selama ini matematik itu dianggap pelajaran sulit karena guru-guru matematik komunikasinya kurang baik, ya, dengan siswanya. Menjelaskan sesuatu bisa miss ya diterimanya, gitu ya, kurang sistematis, gitu ya. Nah itu bisa jadi. Nah dan nanti kalau yang bercita-cita jadi guru baguslah ya. Nah, oke, F ini disebut fungsi. Coba teruskan. Jika syaratnya apa? Jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Nah, nyatakan dengan simbol. Nyatakan dengan simbol. Ada F, ada A, ada ya. Jika untuk masing-masing anggota F terdapat masing-masing ya. Seseri. Untuk masing-masing anggota A terdapat anggota B tunggal, ya. Sehingga A, B elemen F. Gampang? Iya. Nah, F disebut fungsi dari A ke B jika untuk masing-masing
masing-masing A anggota A, terdapat B anggota B tunggal, sehingga A, B anggota F. Nah, ini dengan bahasa himpunan ini ya. Karena saya berusaha konsisten ya, dalam matematik itu kalau kita membahas sesuatu itu konsisten ya, dari atas ke bawah gini ya. Jadi jangan pindah-pindah. Ini nanti termasuk kalau Anda menulis ya, membuat tulisan, karya ilmiah, makalah, artikel, walaupun referensinya macam-macam, Anda punya tugas mensinkronkan gitu ya. Nah, jadi kalau istilahnya beda-beda, Anda harus sinkronkan. Ini termasuk, ini kalau referensinya beda harus disinkronkan, menggunakan istilah yang seragam. Sehingga orang nggak bingung ya membacanya. Ini saya konsisten dengan menggunakan istilah himpunan semuanya. Kalau himpunan itu pasti berbicara himpunan bagian, anggota gitu ya. Nah itu. Nah ini kalau di SMA dulu mengatakannya, ya terdapat pasangan yang tunggal, betul ya. Kalau seperti ini bukan fungsi. Pertama, ada yang tidak punya pasangan, menyalahi ini untuk masing-masing. Yang kedua, ada yang pasangannya ganda, ya. Nah, itu bukan fungsi, ya. Oke. Nah, nanti dibaca lebih jauh sifat-sifat fungsi, nanti ada yang disebut fungsi satu-satu, adjektif, fungsi pada, gitu ya. Surjektif, satu-satu pada, bijektif. Terus nanti kaitannya bijektif itu dengan eksistensi inverse ya. Nah, itu pelajaran sampai SMA sudah itu ya. Jadi fungsi itu kalau satu-satu pada punya inverse ya. Oke. Nah, ini fungsi ya. Nanti yang berkaitan dengan relasi yang perlu Anda baca kembali adalah sifat-sifat relasi ya. Yang penting nanti di sini titik beratnya adalah apa yang disebut dengan relasi ekivalen. Karena nanti akan dipakai. Apa sih ingat? Apa relasi ekivalen? Kalau relasi ekivalen itu nanti relasinya harus dari himpunan yang sama, dari A ke A, gitu ya. Jadi relasinya itu merupakan bagian dari A cross A. Nah, jadi kalau saya punya R itu relasi dari A cross A, jadi relasi dari A ke A. Kapan R itu disebut relasi ekivalen? Ya. Kapan? Hah? Jadi yang nanti itu yang harus Anda tindak lanjuti. Masih ingat relasi ekivalen? Itu relasi yang bagaimana? Ini dikaitkan dengan sifat-sifat relasi ya. Ada berapa sifat agar suatu relasi itu dikatakan relasi ekivalen? 3. Apa saja? Simetri, reflektif, dan transitif. Ya, itu ya. 3 sifat. Nanti sifat yang lain masih banyak, antisimetri macam-macam, tapi itu tidak kita definisi sebagai relasi ekivalen. Relasi ekivalen yang nanti sifat-sifat yang lain boleh Anda baca ya. Tapi saya fokuskan pada relasi ekivalen karena nanti akan dipakai lebih jauh ya. Relasi ekivalen yaitu relasi yang memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif. Apa itu reflektif? Reflek ya. Reflek itu apa reflek itu? Cerminan. Kalau cerminan itu apa? Sama ya, bayangannya sama dengan kita ya. Kalau Anda bercermin terus lihat bayangan orang lain itu takut lah. Nah, artinya yang dicerminkan A bayangannya juga A ya. Nah, berarti sifat ini mengatakan bahwa suatu unsur pasti harus berelasi dengan dirinya sendiri ya. Berarti di sini syarat yang pertama adalah, nah, kalau saya tulis sebagai simbol, A, A harus anggota R untuk semua A di A. Ya, tuh. Ya.
Jadi unsurnya semuanya harus berrelasi dengan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan reflektif. Kalau simetri, Hah? Simetri itu apa sih? Nah, sama. Dibolak-balik. Ya. Jadi apa simetri itu? Kalau A berrelasi dengan B, maka B harus berrelasi dengan A. Artinya apa? Kalau A, B anggota R, berakibat B, A juga anggota R ya. Nah itu. Jadi kedua kalau saya tulis dengan simbol, nah ini kan. Jika A, B anggota R harus berakibat B, A juga anggota R loh. Nah ya. Matematik itu kalau berbicara dengan simbol tuh nggak panjang-panjang nulisnya ya. Tapi Anda juga harus bisa mengeksplain ya, menjelaskan apa maknanya itu gitu ya. Nah, terakhir apa? Transitif. Nah, transitif apa arti transitif? Oke, A berrelasi dengan B berrelasi dengan C harus berakibat A berrelasi dengan C ya. Jadi kalau saya tulis dalam bentuk simbol, nah di sini kalau A, B dan B, C anggota R harus berakibat A, C anggota R ya. Itu transitif. Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak contoh relasi yang memenuhi ekivalen, juga banyak yang tidak memenuhi ya. Contoh relasi berkawan ya. Nah, contohnya berkawan. Misalnya himpunannya ini aja lah ya. Nah, atau himpunan kurang gede ya, lebih banyak ya, nggak apa-apa se-UM lah gitu ya. Nah, berkawan itu relasi kan, maksudnya himpunan A-nya itu adalah himpunan mahasiswa UM tahun ini ya. Nah, apakah memenuhi sifat relasi ekivalen? Nah, tidak apa ya gitu aja. Apakah memenuhi sifat relasi ekivalen berkawan? Tidak. Nah, kalau tidak berarti, kalau relasi ekivalen harus memenuhi ketiga itu ya. Kalau tidak berarti ada yang tidak terpenuhi kan ya, cara menegasikan ya. Kalau iya itu harus memenuhi semua. Kalau tidak berarti ada yang tidak. Enggak harus semua tidak terpenuhi ya, ada yang tidak. Gitu ya. Dengan cara membuat negasi ya. Gitu. Ada. Yang mana yang enggak terpenuhi? Transitif ya. Kalau yang 1 dan 2 terpenuhi, seseorang pasti berkawan dengan dirinya sendiri. Siapa yang tidak berkawan dengan dirinya sendiri? Musuhan dengan dirinya sendiri, gitu ya. Yang kedua, kalau si A berkawan dengan si B, pasti si B berkawan dengan si A. Nah, yang transitif ini yang bahaya, ya kan? Kalau A berkawan dengan B berkawan dengan C, apakah A berkawan dengan C? Belum tentu, ya. A dengan B berkawannya di kampung. B dengan C di kampus. Kampung dan kampusnya jauh. Nggak ketemu ya. Akhirnya A dengan C tidak ketemu ya. Kebetulan yang B dan C-nya di kampus ya, yang A-nya di kampung ya. A dan C nggak pernah ketemu gitu ya. Nah, si B karena kadang-kadang ke kampus, kadang-kadang ke kampung, jadi ketemu dengan si A dan si C ya. Jadi berteman atau berkawan itu termasuk yang tidak. Bisa memberikan contoh yang ekivalen? Yang gampang, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari? Apa? Keluarga. Maksudnya relasinya didefinisikan. Ayah cinta sama ibu, ibu cinta sama ayah. Ya belum tentu ya. Cinta itu kadang bertepuk sebelah tangan loh ya. Betul? Kalau A cinta B belum tentu B cinta A toh. Oh, banyak toh. Itu namanya beda keyakinan. Ya, saya yakin cinta dia, tapi dia nggak yakin. Saya mau dengan dia yakin, tapi dia nggak yakin mau dengan. Itu namanya gagal nikah karena beda keyakinan.
Oke. Yang satu yakin suka, yang satunya yakin nggak suka. Oke. Itu termasuk contoh, itu aja nggak terpenuhi ya sifat yang itu ya. Nggak simetri ya. Nggak simetri. Apalagi transitif malah bahaya ya. A cinta B, B cinta C. Wah, masa A cinta C? Bisa LGBT ya. Iya kan, A dengan C bisa sama kan ya, bisa jadi. Ya, oke, cinta termasuk contoh relasi yang patut dipertanyakan apakah dia ekivalen atau tidak. Apa contoh yang gampang dicerna? Contohnya, nih, Anda kan sering kumpul-kumpul misalnya memperingati ulang tahun. Nah, berulang tahun di tanggal yang sama, ya. Pas partinya bareng gitu ya. Nah, itu pasti ekivalen, ya toh? Memenuhi ketiga sifatnya. Seseorang pasti sama dengan dirinya sendiri ya tanggal lahirnya. Oke, siapa yang beda lahir 2 kali gitu ya? Punya tanggal lahir 2 berbeda. Setelah lahir lagi. Oke, 1. Yang kedua, pasti kalau A tanggal lahir sama dengan B atau berulang tahun yang sama dengan B, pasti B sama dengan A. Ya. Kalau A berulang tahun yang sama dengan B, B sama dengan yang C, ya akhirnya A dengan C berulang tahun di hari yang sama, ya. Oke, itu contoh. Kalau dalam matematik banyak, ya. Contohnya sama dengan, itu pasti relasi ekivalen ya, memenuhi 3 sifat ya. Ya, sama dengan itu termasuk relasi ekivalen. Ada yang memberikan contoh lain selain relasi sama dengan yang ekivalen di dalam matematik? Yang di matematik kemarin waktu mendefinisikan relasi kongruen modulo N, ya. Itu termasuk relasi ekivalen kan? Dibuktikan itu kemarin? Oh, tidak. Modulo itu termasuk relasi yang ekivalen. Apa sih definisinya A kongruen dengan B modulo N? Tuh, ini sambil nanti ini bayangan untuk materi review pekan depan ya. Ini. Nah, bila matematik A kongruen dengan B mod N. Apa definisinya ini? Banyak definisinya tapi semuanya ekivalen itu ya. Bisa dipakai salah satu, yang lainnya nanti bisa dibuktikan sama dengan itu. Ada banyak cara. Cara pertama menggunakan sisa pembagian. Cara kedua menggunakan selisih, ya. Cara ketiga menggunakan yang satu ditambah kelipatan yang lain, ya. 3 paling enggak ya. Anda satu aja bingung, ya. Yang mana? Yang mana ini pakai definisi? Nah, kalau satu diangkat definisi, yang 2 jadi teorema, gitu ya. Nah. Yang mana yang digunakan definisi? Hah? Yang mana? Selisih. Yang selisih, berarti kalau selisih definisinya apa? A kongruen dengan B modulo N jika N membagi selisih A dan B, betul? Iya. Loh, kok lali ya yuk? Ini nanti direview pekan depan ya. Nah, kalau dengan selisih, ini maknanya sama dengan N membagi A dikurangi B. Ya. Nanti 2 sifat tadi menjadi teorema, ya toh? Nah, sisa pembagian berarti A kongruen dengan B modulo N jika A dan B dibagi N mempunyai sisa yang sama. Loh ya. Nanti ekivalen dengan itu. Kalau yang menggunakan kelipatan, ya, A dan B kongruen modulo N jika A dapat ditulis sebagai B ditambah K kali N, betul? Oh iya. Nah, itu 3. 3 itu untuk menyatakan dua bilangan tuh kongruen, boleh kita gunakan salah satu di antara 3 itu, ya. Nah, tuh wis lali, padahal baru semester kemarin ya. Oh, semester 1. Wow. Oh, yang kalau di non matematik, ya non pendidikan ya, yang di semester kedua ya. Karena semester yang lalu saya ngajar yang nggak ada pendidikan. Semester yang lalu ngajar yang non pendidikan semuanya.
Oke, itu ya. Nah, itu nanti pekan depan kita review lagi, gitu ya. Nah, itu termasuk relasi ekivalen karena memenuhi 3 sifat tadi ya. Nah, itu. Nanti Anda baca lebih jauh itu. Yang terakhir, ngejar tayang, satu lagi, apa operasi biner? Oh ya itu. Kata kuncinya dengan fungsi ya. Jadi itu saya buat itu biar Anda mendefinisikan tadi genusnya kelihatan di atasnya gitu ya. Nah, operasi mesti menyebut himpunan. Operasi pada himpunan A, gitu? Mesti operasi itu berkaitan dengan himpunan. Contohnya operasi bilangan bulat, berarti operasi pada Z, gitu kan ya? Nah, operasi pada Z itu ada tambah ada kali, ya. Nah, sekarang secara umum operasi pada himpunan A apa itu? Operasi pada himpunan A. Operasi pada himpunan A. Apa maksudnya? Kalau maksud ini sebenarnya operasinya biner ya. Kita bicarakan yang biner sekarang. Apa? Halo? Ingat, kalau Anda mengoperasikan 2 unsur, contohnya bilangan bulat, tambah. A tambah B, hasilnya itu sifatnya. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti kan kita memasangkan 2 bilangan dengan 1 bilangan. 2 berpasangan dengan 3 dikaitkan dengan 5. Ini kan hasilnya tunggal apa enggak? Nah, kalau tunggal itu fungsi, loh ya. Loh, kalau enggak tunggal relasi gitu kan ya. Nah, operasi itu hasilnya tunggal. Ya. Nah, makanya disebut fungsi. Nah, fungsi yang bagaimana? Gitu ya. Nah, 2 dan 3 itu sama-sama anggota Z. Berarti di sini kalau kita menggunakan operasi, himpunan yang didomin dan yang ini apa pasangan ini harus merupakan anggota dari himpunan yang sama dari A. Nah, berarti sepasang dikaitkan dengan 1. Berarti fungsi dari mana ke mana? Nah, gitu kan cara berpikirnya. Sepasang tadi berarti anggota. Oh, yang sini umum A pada A. Ah, betul? Sepasang kok A. Sepasang itu berarti anggota A cross A, betul? Ya, baru hasilnya 1 bilangan anggota A, betul ya? Nah, berarti di situ fungsi dari A cross A ke A. Loh, gampang tahu mendefinisikan operasi ya? Operasi biner itu adalah fungsi, operasi biner pada himpunan A itu adalah fungsi dari A cross A ke A. Tambah itu operasi pada Z, berarti tambah itu adalah fungsi dari Z cross Z ke Z. Loh, gitu ya. Sepasang bilangan bulat dikaitkan dengan 1 bilangan bulat, gitu ya. Oke, jadi sini operasi pada himpunan A itu sebenarnya adalah fungsi dari A cross A ke A. Contohnya di sini tambah, itu bisa kita pandang dari Z cross Z ke Z, ya. Nah, begitu. Oke, nanti silakan di recall kembali sifat-sifat operasi biner ya. Contohnya misalnya sifat komutatif, asosiatif, eksistensi identitas, eksistensi inverse, itu ya nanti penting gitu ya. Nah, silakan direcall kembali. Ya, gunakan yang konkret-konkret aja. Misalnya dari bilangan bulat itu tambah, ada kali, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kenal-kenal saja dulu ya. Nah, itu nanti sebagai latar belakang kita masuk nanti ke dalam sistem. Oke. Nah, habis ya. Karena kuliah 1 semester dipakai 1 hari. Nanti pekan depan juga demikian. Kuliah 1 semester dipakai 1 hari juga ya. Nanti ada kuis juga ya di awal untuk menjajaki. Silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan. Pak Edi langsung ngebut ya, kuliah hari pertama langsung full ya. Ya kalau nggak gini nggak cukup nanti waktunya ya. Oke, Anda harus ngimbangi. Nanti silakan dibaca kembali dari buku mata kuliah logika dan pembuktian ya, bukunya Mores nanti. Nanti sambil disiapkan, dibuka kembali buku tentang teori bilangan, nanti akan kita review pekan depan. Oke, saya kira cukup. Nanti kalau ada permasalahan boleh Anda tulis di forum diskusi ya. Di itu nanti boleh nuliskan apa saja di sana ya.
untuk mengekspresikan. Anda bisa, tidak bisa, tulis di sana ya. Itu termasuk keaktifan Anda di luar kuliah. Saya kira cukup untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan topik review tentang teori bilangan dan modular, gitu ya. Oke, tetap semangat ya. Masa baru 1 kali wes loyo ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.